Kembali lagi bersama dengan saya Pak Suki. Kali ini kita akan membahas tentang keliling segitiga. Nah, kita langsung saja ke bentuk-bentuk segitiga. Kita akan mengenal bentuk-bentuk segitiga. Di sini ada bentuk segitiga siku-siku, ya. Kemudian di sini ada bentuk segitiga sama sisi. Dan di sini ada bentuk segitiga sama kaki. Dan di sini ada bentuk segitiga sembarang. Ya, lanjut berikutnya. Kita lihat ke slide berikutnya. Oh ya, di sini untuk keliling segitiga, rumusnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah dengan sisi 3. Nah, S1 itu sisi 1 ya, dan S2 itu sisi 2, S3 itu sisi 3. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soal. Nah, soal pertama, sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi datar 6 cm, sisi tegak 8 cm, dan sisi miring 10 cm. Kelilingnya adalah titik-titik cm. Nah, di sini kita harus bisa menggambarkan dari soal cerita ini ke dalam bentuk yang nyata. Oke, coba kita lihat nih. Sisi datarnya 6 cm, sisi tegaknya 6 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Di sini segitiganya bentuknya adalah segitiga siku-siku. Nah, berarti yang mana? Yang ini, bawah, atas ini, atau bawah kanan? Ya, betul sekali, yang atas kiri ya. Kita langsung saja, sisi-sisinya tadi kita terapkan di dalam gambar sini. Nah, berarti sisi datarnya 6 cm, sisi tegaknya 8 cm, sisi miringnya 10 cm. Nah, kelilingnya berarti kita gunakan rumus berikut ini. Keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. S1 berarti sisi 1. Bebas, sisi satunya boleh 6 cm, boleh 8 cm, boleh 10 cm. Sama saja. Kita bolak-balik juga sama saja hasilnya nanti. Ya, oke, lanjut saja kita langsung kerjakan. Sisi 1 itu 6 cm, sisi 2 8 cm, sisi 3 10 cm. Kita jumlahkan menjadi betul sekali 28 cm. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Coba kita lihat soal yang kedua. Di sini sebuah segitiga mempunyai panjang sisi secara berturut-turut 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Kelilingnya adalah, nah kalau kita lihat dari sini, nah ini segitiganya sepertinya segitiga sembarang, ya, karena sisinya semuanya berbeda. Berarti antara sembarang atau siku-siku. Coba kita lihat. Langsung saja kita coba gambarkan seperti ini. Ya, sisinya di ini berarti segitiganya segitiga sembarang, ya. Berarti kelilingnya sama. Seperti tadi. Keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Nah, S1-nya 5 cm, S2-nya 10 cm, dan S3-nya 15 cm. Kalau kita jumlahkan semua menjadi 30 cm. Oh ya, di sini S1 tambah S1 ya. Sebenarnya adalah S1 tambah S2 tambah S3. Ada sedikit penulisan yang salah. Tidak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa paham bahwa keliling semua segitiga bentuknya apapun itu rumusnya sama. S1 tambah S2 tambah S3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Sebuah segitiga sama kaki. Nah, berarti yang ini ya, sama kaki yang segitiga ini. Mempunyai panjang sisi miring 6 cm. Sisi miringnya berarti yang ini. Oke, ada dua. 6 cm berarti dua-duanya adalah 6 cm. Dan sisi datarnya 4 cm berarti datar itu yang bawah ini. 4 cm. Kelilingnya adalah berapa? Nah, sama rumusnya. Ya, setelah kita terapkan seperti ini, tuliskan, gambarkan, dan tuliskan panjang sisi masing-masingnya. Kita eksekusi langsung. Ya. Kelilingnya berarti S1 tambah S2 tambah S3. Ini salah penulisan lagi, tidak apa-apa. Nah, S1-nya 6 cm, S2-nya 6 cm, S3-nya 4 cm. Ya, kenapa S2-nya 6 cm? Karena sisi miring ini kan sama ya. Karena sama kaki. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi, iya betul sekali, 16 cm. Lanjut ke soal yang keempat. Sebuah segitiga sama sisi. Nah, sekarang sama sisi mempunyai panjang sisinya adalah 6 cm nih. Di sini panjang sisinya 6 cm. Nah, kelilingnya berapa? Nah, berarti keliling sama rumusnya, ya. S1 tambah S2 tambah S3. Kita masukkan
karena sama sisi itu semua sisinya sama, jadi S1 juga 6, S2 6, S3 juga 6. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 18. Sangat gampang sekali ya untuk menentukan keliling segitiga. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ada rumus turunan dari keliling segitiga. Kalau dalam soal itu ditanyakan sisinya. Nah, ini yang harus kita antisipasi dan harus kita pahami juga bahwa keliling segitiga ini ada rumus turunannya. Kalau S1, rumusnya keliling dikurang dalam kurung S2 ditambah S3. S2 sama dengan keliling dikurang sisi dibagi 2. S3 berarti sama dengan keliling dibagi 3. Apa bedanya S1, S2, dan S3? S1 ini, rumus ini digunakan untuk mencari ketika sebuah segitiga itu diketahui kelilingnya, tapi ada satu sisi yang belum diketahui. Sisi yang duanya sudah diketahui, sama kelilingnya diketahui. Tapi satu sisi yang belum diketahui. Berarti kita gunakan rumus S1. Itu berarti hanya satu sisi yang belum diketahui. Kalau S2, berarti ada dua sisi yang belum diketahui. Nah, berarti kalau S3, berarti ada 3 sisi yang belum diketahui. Berarti kita gunakan S3 kalau ada 3 sisi yang belum diketahui. Ya, biasanya ini rata-rata ditanyakan di sisi untuk segitiga sama sisi. Nah, ya, kalau ini biasanya S2 ini ditanyakan di segitiga sama kaki. Oke, dan S1 ini biasanya ditanyakan di segitiga siku-siku, bisa sembarang, bisa juga segitiga sama kaki. Ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Oke. Nah, kita coba lihat contoh soal yang menanyakan sisi ya. Nah, kita lihat di sini sebuah segitiga mempunyai keliling 12 cm, panjang sisi datar 4 cm dan sisi miring 5 cm. Panjang sisi tegaknya adalah titik-titik cm. Nah, ini sebuah segitiga mempunyai keliling segini. Kelilingnya 12 cm. Sisi datarnya 4 cm, sisi miringnya 5 cm. Karena ada sisi datar, ada sisi miring, berarti ada sisi tegak. Nah, kalau kita coba gambarkan, berarti seperti ini. Kelilingnya 12, ya. Terus sisi miringnya tadi 5 cm, sisi datarnya 4 cm, berarti sisi tegaknya berapa? Nah, di sini ada satu sisi yang belum diketahui. Berarti pakai rumus S1. Ya, rumus S1 adalah keliling dikurang dengan dalam kurung S2 tambah S3. Berarti kita tinggal masukin saja. Nah, kelilingnya tadi 12 cm. Ya, di sini 12 cm. Kemudian S2-nya 4 cm. S3-nya 5 cm. Ini ya. Nah, kita masukin ke sini. Kemudian yang di dalam kurung ini kita jumlahkan dulu menjadi 9. Nah, ini kita jumlahkan dulu menjadi 9 ini. Dan ini kita turunkan tadi. Ya, kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang 12 cm dikurang 9 cm hasilnya adalah, iya betul sekali, 3 cm. Bagus. Nah, sekarang kita coba lagi lihat di soal berikutnya. Di sini ada sebuah segitiga sama kaki mempunyai keliling 21 cm dan panjang sisi datar 5 cm. Panjang sisi miringnya berapa? Nah, di sini kelilingnya 21, panjang sisi datarnya 5 cm. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Sisi datar 5 cm, sisi miring ditanyakan, ya. Berarti ada dua sisi yang belum diketahui. Karena sisi miring kan dua-duanya pasti sama. Tapi belum diketahui. Berarti kalau ada dua sisi yang belum diketahui kita gunakan S2. Nah, rumusnya adalah S2 sama dengan keliling dikurang S dibagi 2. Nah, kita masukkan kelilingnya 21 cm dikurang S-nya yang ada di soal itu 5 cm dan dibagi 2. Nah, ini kita kerjakan 21 dikurang 5 hasilnya 16. Nah, 16 dibagi 2. Sekarang 16 bagi 2 hasilnya adalah betul sekali
Bagus, penghitungannya cepat dan tepat, yaitu 8 cm. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah segitiga sama kaki lagi, mempunyai kelilingnya 24 cm, sisi miringnya 9 cm. Nah, berarti kalau gitu kita coba gambarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Sisi miringnya 9 cm, berarti miring itu ada 2 dan ini menjadi kakinya, berarti dua-duanya sama. Walaupun yang di dalam soal cerita ini yang diketahui hanya 1, tapi ini panjang sisi miring, berarti dua-duanya, ya. Nah, panjang sisi datarnya adalah titik-titik cm. Nah, berarti sisi datarnya yang ini yang ditanyakan. Nah, kalau begitu, berarti ini ada satu sisi yang belum diketahui, sehingga kita bisa menggunakan rumus S1. Ya, betul sekali, menggunakan rumus S1. Nah, rumusnya adalah S1 sama dengan keliling dikurang S2 ditambah S3. Kita masukin kelilingnya 24 cm, S2-nya 9 cm, S3-nya juga 9 cm. Nah, karena apa? Karena sama kaki, sehingga kakinya sama. Ya, S2-nya juga sama dengan S3. Oke, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung menjadi 18. Ya, betul sekali. Nah, ininya 24 kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang 24 dikurang dengan 18, hasilnya adalah 6 cm. Iya, bagus sekali. Oke, next di soal berikutnya lagi. Kita lihat di soal ke-8, sebuah segitiga sama sisi mempunyai keliling 30 cm, panjang sisinya adalah. Nah, di sini segitiganya sama sisi. Berarti kita coba gambarkan terlebih dahulu. Nah, segitiganya sama sisi. Yang ditanyakan panjang sisi, tapi kelilingnya sudah diketahui. Berarti ada 3 sisi yang belum diketahui. Berarti kita gunakan S3. Nah, oke, baik sekali. S3 rumusnya berarti keliling dibagi 3. Kelilingnya tadi 30 di dalam soal, ya. Ini kelilingnya kita masukin saja di sini dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 10 cm. Oke, baik. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami, ya. Semoga kalian betul-betul memahami materi ini dan boleh kalian share ke teman-teman yang lain dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, baik. Di sini ada kelebihan dari video kali ini. Ada contoh soal, latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Boleh kalian jawab nanti di kolom komentar. Atau boleh kalian buat latihan saja di kertas, ya. Baik, di sini ada sebuah segitiga sembarang mempunyai panjang sisi 6 cm, 9 cm dan 15 cm. Kelilingnya berapa, ya? Nah, kalian coba bisa kerjakan. Nah, untuk mengerjakannya kalian boleh skip video ini, ya, di skip dulu, di pause, ya, di pause maksudnya, diberhentikan terlebih dahulu. Kalian lihat, coba kerjakan di kertas. Setelah itu, kalian boleh jawab di kolom komentar, ya. Baik, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.